kualitas namanya prediksi ya, asumsi kan. Dan itu tadi ada yang mengatakan 2 sekian juta, 3 juta macam-macam. Ada yang mengatakan misalnya 1% juta orang yang menjadi penyalahguna narkoba. Kita bisa bayangkan 4,9 juta itu Jawa Timur di kota Dede aja hampir seperempatnya kan ya. Atau Jawa Timur kan misalnya, kalau misalnya terjadi ini. Kalau Jawa misalnya, Sulawesi Selatan misalnya penduduknya kan berapa? Entah 3 juta barangkali per juta. Berarti 1% semua pengguna kan? Bayangkan bagaimana kita bayangkan bangsa di depan kalau generasi mudanya prakasnya misalnya menjadi korban dari penyalahgunaan narkoba itu. Tadi survei dari BNN dan Publikas UI bisa kita lihat hasilnya. Jawa Timur menempati posisi ranking 1 penyalahgunaan narkoba, kemudian Jakarta ke Jakarta. Berarti tempat di mana kita berpijak ini ancaman serius tentang narkoba itu. Perlu perhatian kita semua. Jadi dari fakta yang ada, Jawa Timur adalah tempat yang paling berat kasusnya. Karena itu hati-hati semua. Di tengah kita ada singa yang menunggu untuk diterjang, ya. Nah, kita lihat dari surveinya BNN. Nah lanjut, saya akan bicara lagi tentang hukumnya. Tadi DPRD banyak orang yang tadi mention hukumnya, meskipun Pak Nar hanya di kota negara. Saya ingin bicara hal lain yang bisa menyentuh adik-adik sekalian. Nah, kalau kita cermati dari berbagai kajian, paling 3, lanjut, ada 3 aspek hal yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba. Ini paling tidak pertama faktor yang bersangkutan sendiri, lingkungannya, yang kedua tadi ya, yang ketiga adalah faktor narkoba sendiri, kemudahan untuk menghasilkan narkoba. Tadi disinggung oleh pemateri pertama, yaitu Pak Indra tadi ya, dan yang muda di DPRD Kota Malang. Nah, lanjut. Nah, kalau kita lihat misalnya faktor itu sendiri, tadi sampaikan juga bahwa paling banyak faktor karena ingin coba-coba, penasaran aja. Ciri generasi muda itu kan, ciri orang muda kan ingin coba-coba kan, itu trennya. Nah, itu masih penyebabnya mengapa banyak anak muda yang kena ini. Karena muda kan selalu suka tantangan, tapi tantangan salah kaprah kan. Tantangan itu yang positif, jangan tantangan yang negatif. Coba-coba itu jangan sembarang tempat. Ada dicoba setelah menikah misalnya kan, ya. Terus sebelum nikah nggak boleh coba misalnya. Ada yang dicoba setelah beli, ya kan begitu. Jangan misalnya anak ke pasar beli buah-buahan, coba buah-buahannya sampai 5-4 biji, orang beli pasti marah kan. Coba itu satu aja. Jadi Pak Nar pernah punya pengalaman dulu di pasar besar sini. Coba terasa teman Pandor, coba satu biji rambutan, manis nggak? Dicoba satu. Kan nggak jadi beli, dimarahin sama penjualnya. Lu nggak coba makan nggak bayar. Terpaksa teman saya jangan kira 1 tahun lalu membayar 1 biji 5 rupiah 1 biji itu. Karena kan dicoba, hati-hati dicoba ya. Nah, mencoba itu hati-hati. Apapun termasuk konteks narkoba, jangan coba-coba sekali. Sekali anda mencoba, anda kecanduan. Mumpung belum mencoba, jangan lakukan. Yang pernah mencoba, tobat segera sebelum maut menjemput, gitu kan? Tobat segera. Kita tidak tahu apakah yang muda dan tua yang meninggal duluan, kita tidak tahu. Secara teori mungkin lebih duluan lebih duluan meninggal, cepatnya lebih tua jauh dari anda itu lebih duluan. Secara praktik belum tentu kan? Semua itu rahasia Allah kan? Rahasia Tuhan. Karena itu jangan ada kesempatan sedikit pun untuk berbuat yang tidak baik, mencoba. Yang berikutnya adalah ada kesan bahwa untuk bersenang-senang misalnya, bersenang-senang. Jadi anak muda yang tidak bertanggung jawab tadi, mengapa tadi sepihak bertanggung jawab itu penting? Itu hanya yang bersenang-senang doang, begini jangka pendek. Masa muda kalian mencerminkan masa depan kalian. Harus diingat itu. Masa muda kalian mencerminkan masa depan kalian. Karena itu bagi adik-adik cewek yang ditaksir cowok, dia tak cowok itu apakah itu prospek untuk masa depan tidak? Juga sebaliknya kan? Kalau dari awal memang arahnya selalu negatif, hati-hati. Nah, juga cowok itu kalau lihat perempuan harus bisa memang mencari yang pas. Yang memang selalu disediakan kebaikan. Jangan berlomba-lomba dalam ketidakbaikan ya. Berlomba-lomba itu dalam kebaikan. Jangan dalam ketidakbaikan. Nah, biasanya juga cara pelajari masalah. Jika stres atau apa, putus cinta segala macam, stres, apalagi nilainya jeblok misalnya,
ada masalah pribadi yang bisa diselesaikan, larinya ini. Saya pikir itu cara memang punya manajemen apa stres itu. Tapi kalau banyak masalah, banyak ganggu, banyak melamun, banyak masalah, banyak melamun, ya sudah. Kita banyak narkoba kan? Nah, hati-hati dengan banyak melamun. Jangan terlalu banyak membawa waktu masih muda Anda. Waktu itu sangat berharga di apa diperhatikan. Nah, faktor lingkungan ini terutama faktor lingkungan keluarga. Sebagian besar pelaku narkoba karena faktor berkembang keluarganya berkembang. Misalnya bapak ibunya tidak setuju atau tidak saling menghargai, atau misalnya masing-masing seperti berkembang apa bertiap hari kepala saudara ya. Biasanya anak itu stres kan. Nah, itu sebabnya banyak ahli yang mengatakan korban misalnya pengguna narkotika di kalangan anak muda itu dikatakan korban. Korban karena korban dari lingkungan misalnya kan. Ada pendapat mereka yang menggunakan karena terpaksa begitu di kondisinya harusnya jangan dihukum dong, tapi direhabilitasi kan. Artinya berpikirnya seperti itu. Dan hanya dengan misalnya mereka yang pengedar narkoba yang mencinta narkoba kan, itu harus hukuman mati tuh. Dan juga